Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di hari Ramadan yang ketiga ini kita sama-sama masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur. Mudah-mudahan puasa kita di Ramadan yang ketiga ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam semoga tetap tercurah agungkan kepada baginda Habibana wan Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak terasa ya alhamdulillah di hari yang ketiga Ramadan ini kita bisa menunaikan ibadah dengan sangat khusyuk. Mudah-mudahan kehusuan kita ini mendatangkan untuk kita akan lahirnya ketenangan. Dan ketenangan yang paling hakiki, ketenangan yang kita dambakan, ketenangan hati, ketenangan batin kita, ketenangan pikiran kita, itu akan hadir di dalam hidup kita. Manakala kehidupan kita di Ramadan ini ataupun di luar Ramadan penuh dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang berkah membuat hati kita menjadi damai, membuat hati kita menjadi tenang karena adanya keberkahan di dalam hidup kita. Keberkahan di dalam rumah tangga kita, keberkahan dalam pekerjaan kita, keberkahan dalam semua aspek kehidupan kita. Maka ketika terdapat keberkahan, maka akan lahir ketenangan. Ada dua ciri hal yang bahwa sesuatu yang kita jalani di dalam hidup kita ini terdapat keberkahan. Yang pertama yaitu zaidatul khair, bertambahnya kebaikan-kebaikan pada sesuatu tersebut. Jadi kalau pekerjaan yang kita lakukan aktivitasnya terus dia mendatangkan kebaikan. Kalau kita berbisnis, pedagang, terus mendatangkan kebaikan. Insya Allah itu ciri-ciri bahwa apa yang kita lakukan terdapat keberkahan. Kemudian yang kedua yaitu zaidatut ta'at, bertambahnya ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Pekerjaan kita, rumah tangga kita, aktivitas kita ketika membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, menandakan bahwa sesuatu itu ada lahir keberkahan di dalamnya. Namun sebaliknya, jika mendatangkan keburukan, menjauhkan kita daripada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka bisa dipastikan sesuatu yang kita lakukan itu jauh daripada keberkahan. Keberkahan akan melahirkan ketenangan, sementara ketidakberkahan akan melahirkan kegelisahan sebaliknya, ketidaknyamanan, ketidaktenangan. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana caranya sesuatu yang kita lakukan saat ini bisa mendatangkan keberkahan atau sesuatu yang tidak berkah bisa menjadi berkah di dalam kehidupan kita. Yang pertama adalah hendaknya kita menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kita berada. Ketika ada di kantor, ketika ada di majelis, ketika kita dalam perjalanan atau sesuatu itu, hendaklah senantiasa tetap kita menjaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah melihat kita, Allah memperhatikan kita, Allah Maha mengetahui apa yang kita lakukan. Karena itu dia akan jaga keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Saat ini ya subhanallah hadirin yang dimuliakan, di kantor-kantor sudah banyak sekali pengajian-pengajian kita. Namun bapak-bapaknya menjaga keimanan ketakwaannya di kantor-kantor sebagainya, tapi di keluarganya juga harus kita ikut juga menjaga istrinya, anaknya, semua keluarganya juga dijaga oleh kita untuk senantiasa menjaga keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Seorang pemimpin, kita ini seorang pemimpin, seorang muslim
ada kewajiban kita untuk menjaga diri kita dan menjaga keluarga kita. Ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nar. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari dahsyatnya siksa api neraka. Hadirin para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, yaitu hendaklah kita bersikap sportif, jujur dimanapun kita berada. Kejujuran, sportivitas itu akan mendatangkan keberkahan dalam hal pekerjaan, dalam menjalankan kehidupan kita, dalam segala aspek kita kehidupan. Maka lakukan sesuatunya dengan sportif dan jujur. Yang ketiga, agar lahir keberkahan di dalam kehidupan kita, yaitu berbakti kepada orang tua. Ingat, orang tua itu adalah orang tua yang melahirkan kita, ataupun orang tua yang setelah kita menikah, maka dia mertua kita. Mertua dan orang tua kita, maka tidak boleh dibeda-bedakan. Kita harus memperlakukan dengan sama, adil, dan berbakti kepada keduanya. Insya Allah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berbakti kepada orang tua, memuliakan orang tua adalah bagian daripada mengundang keberkahan di dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita ingkar, bahkan ketika kita lalai, durhaka kepada orang tua, maka akan jauh daripada keberkahan di dalam kehidupan kita. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya agar lahir keberkahan di dalam kehidupan kita, hendaklah kita untuk awali dan akhiri semua